Oke, halo semuanya, balik lagi di channel gue ya. Di video kali ini gue pengen ngebahas kelebihan dan kekurangan XSR 155 ya. Jadi kita mulai dari kelebihannya dulu ya kan. Kelebihan dari motor XSR ini yang pertama adalah bentuknya yang keren coy. Ala-ala klasik modern kalau menurut gua. Bentuknya klasik tapi fiturnya juga fitur modern. Itu kelebihan yang pertama, modelnya keren lah pokoknya. Walaupun sering dibilang fiction modif, tapi emang bener sih mesinnya mesin fiction, nggak bisa dipungkiri ya, memang kenyataannya gitu ya kan. Untuk kelebihan yang kedua, motor ini udah pakai upside down yang membuat kesan motor ini jadi lebih gagah ya kan. Dibandingkan dengan shock teleskopik, lebih gagah shock upside down. Dari kenyamanan juga lebih nyaman upside down sih setelah gua ngerasain ini ya motor ini. Terus kelebihan yang ketiga, motor ini tuh udah ada teknologi VVA nya, jadi dia di RPM 7000 tarikannya bisa nambah kencang gitu. Gue juga kurang tahu kenapa bisa nambah kenceng. Pokoknya VVA ini adalah fitur terbaru dari Yamaha ya, yang ada di R15 V3. Terus kelebihan yang keempat juga, dia udah slipper clutch. Cuman kalau slipper clutch itu bisa apa ya, dia ada keuntungan ada kerugiannya juga sih. Cuman ya dengan slipper clutch ini kita jadi lebih aman ya kan. Ban belakang nggak bakal ngunci kalau lagi engine brake. Cuman ya gitu, engine brake-nya jadi kurang maksimal. Untuk kelebihan yang kelima ya. Kelebihan yang kelima, motor ini super duper irit. Gue pernah pakai motor ini itu 49,3 km per liternya ya. Dan itu bener-bener irit banget, ngalahin motor bebek iritnya coy. Tapi sekarang ini lagi dapat 48,6 karena motor ini jarang gue pakai. Gue pakainya cuman setiap hari Kamis Jumat doang. Sisanya dipanasin doang, jadi ya ini lebih boros. Dengan hitungan 49,3 km per liter itu gila sih. Motor bebek aja masih lebih boros motor bebek loh. Ini motor teririt yang pernah gue pakai sih jujur aja. Walaupun udah ganti knalpot tapi masih irit, edan gak tuh? Gila sih, XSR 155 ya, keren banget. Mungkin kelebihannya cuman itu doang sih coy. Kalau kekurangannya ada beberapa kekurangan juga sih yang gue rasain ketika pakai ini motor ya. Kekurangan yang pertama itu dari segi kuncinya coy. Kalau kalian lihat tuh kuncinya tuh apa ya, di bagian locknya itu ngeloknya harus pakai kunci juga. Nanti gua jelasin lewat video lagi deh biar kalian paham. Nih, ini pakai kunci gini nih. Jadi kita kalau mau ngunci tuh harus kayak gini nih. Nah, harus pakai ini lagi. Kan jadi lebih lama ya. Nah, kalau NMAX mah tinggal gini sih. Ada ininya. Nah, paham. Kalau NMAX kan kalau mau ngelok ada pentil buat dipencet itu ya, biar ngelok kuncinya. Ini mah kita harus bener pakai kunci dan itu butuh effort anjir. Jadi kayak nggak berguna aja gitu fiturnya. Terus kekurangan yang kedua adalah ini motor ini ketika dikunci stang tuh susah anjir. Susah banget ketika dikunci stangnya. Jadi harus digoyang-goyangin dulu stangnya baru dia bisa ngunci. Oke, buat kekurangan yang ketiga ya kan, motor ini stangnya menurut gua stangnya cukup pegel sih. Karena stangnya ini tuh terlalu lebar ya. Tegak tapi lebar gitu. Gua nggak biasa. Tapi emang orang-orang juga pada bilang pegel. Mungkin solusinya nanti gue ganti stangnya, cuman gue belum tahu nih mau ganti stang pakai stang apa ya. Sebagian ada yang ganti pakai Fiction, ada yang ganti pakai RZR, ada juga yang stangnya di itu sengaja dimajuin gitu biar bungkuk.
Tapi gue nggak pengen sih, gue nggak pengen yang bungkuk karena males anjir, pegel-pegelan lagi, masa udah ganti motor gini dibungkukin lagi. Wah coy, banyak truk nih. Ini ngomong-ngomong udah sore menjelang malam nih, menjelang maghrib. Gue pengen ke tempat nenek gue sekalian ngevlog ya kan. Merah coy. Oke, udah hijau, kita lanjut lagi ya kan. Kekurangan yang keempat dari motor ini yaitu lampu sennya yang masih terkesan lama, terkesan tua ya, karena lampu sennya masih pakai lampu sen Bison. Terus juga kekurangan yang kelimanya ini, tangkinya masih pakai tangki plastik ya, masih pakai kondoman. Nggak perlu disebut pakai kata kasar, tapi emang nyatanya begitu ya kan, masih pakai plastik. Sama kayak R25 lah, masih pakai plastik. Terus juga kekurangan yang ke-6 ini, dia kayaknya fiturnya ada yang kurang deh. R15 V3 aja udah punya hazard, tapi motor ini belum ada hazardnya anjir. Cuman emang kurang, nggak begitu penting juga sih. Cuman ya kan lumayan lah nambah-nambah fitur. Kalau ada hazard kan ya mungkin lebih keren aja, terkesan moge aja. Padahal tetap aja 155 mau pakai hazard juga. Tapi ya dibalik kekurangan itu ada kelebihan juga coy. Jadi kekurangannya menurut gue cuma itu aja sih. Kelebihannya juga kan udah banyak lah, udah fiturnya juga udah canggih, udah speedometer juga udah digital loh. Walaupun menurut gue ya dari segi speedometer ini ada yang gak lengkap loh, kayak oil trip. Gue belum nemuin oil trip di motor ini, sama nggak ada indikator suhu ya, kurang lengkap. Tapi menurut gue sih udah oke. Namanya juga motor 155 ya kan. Paling ntar gue tinggal projectin lagi aja nih biar lebih ganteng. BTW video kemarin sepi banget ya, yang gue review knalpot. Padahal knalpotnya beli lumayan loh anjir, tapi sepi yang nonton. Semoga video ini rame dah. Jangan lupa di subscribe ya channel gue. Mungkin sekian aja video dari gue, nggak usah lama-lama ya kan. Langsung ke intinya aja. See you to the next video, bye bye.